Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skarsava Nabila dari kelas 05 SKKP 013. NIM saya 20 10 11 200 292. Perkenalkan, nama saya Siska Maulina Susanti dengan NIM 20 10 11 205 49. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Akuntansi Pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan juga dapat diartikan sebagai income. Menurut Wibono dan Abu Bakar, pendapatan adalah kenaikan harta perusahaan sebab adanya transaksi dengan pihak ketiga. Sedangkan menurut Niswonger adalah memberikan bahwa konsep pengaruh terhadap ekuitas pemilik adalah pendapatan, merupakan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang dan jasa kepada pembeli. Pendapatan dikemukakan oleh Dickman bahwa pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan kewajiban selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau suatu aktivitas lain yang dimana merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus kas tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip pengakuan pendapatan. Pada prinsip ini, yang pertama ada klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Pada slide ini terdapat 3 klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksinya. Yang pertama, tipe transaksi. Yang kedua, deskripsi pendapatan. Yang ketiga adalah pengakuan pendapatan. Pendapatan dari barang harus diakui jika yang pertama, perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Suatu transaksi dapat diestimasikan dengan andal jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dari tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk penyelesaian transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya di sini adalah pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dividen yang harus diakui atas dasar 3 syarat tersebut. Yang pertama, bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektivitas aktiva tersebut. Yang kedua, royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Yang ketiga, dalam metode biaya atau cost method, dividen tunai diakui apabila hak pemegang saham untuk penerimaan pembayaran ditetapkan. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan yang sering dilakukan perusahaan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Yang kedua adalah pengakuan pendapatan pada saat penjualan penyerahan. Yang ketiga adalah pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Lalu yang terakhir adalah pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus, warabala, dan konsinyasi. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan pada saat penjualan penyerahan. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan penyerahan terdiri dari yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali. Jika terjadi perjanjian beli kembali,
dengan harga tertentu dan harga tersebut menutupi semua biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban tetap ada dalam pembukuan. Yang kedua, penjualan dengan hak retur, yaitu perlakuan akuntansi untuk situasi seperti ini sebenarnya normal. Namun, jika tingkat retur tinggi, maka diperlukan penundaan pelaporan penjualan sampai hak retur habis masa berlakunya. Yang ketiga, trade loading. Pada trade loading ini merupakan suatu praktik yang gila atau licik, serta tidak ekonomis melalui ini dengan penjualan. Laba pelanggan mereka untuk membeli produk daripada yang bisa dijual. Yang keempat, metode persentase penyelesaian, yaitu pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. Metode ini digunakan hanya bila estimasi kemajuan ke arah penyelesaian, pendapatan, serta biaya secara layak dapat dipercaya dan memenuhi syarat. Lalu yang kedua, ada pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan pada metode kontrak kerja. Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Metode ini hanya digunakan jika suatu entitas, terutama pemilik kontrak jangka pendek, atau jika syarat-syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak dapat dipenuhi, atau terdapat bahaya yang melekat dalam suatu kontrak itu di luar risiko bisnis normal dan berulang. Yang ketiga adalah pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan terdiri dari dua metode. Yang pertama, metode akuntansi penjualan cicilan, yaitu mengakui laba dalam periode penagihan bukan dalam periode penjualan. Metode akuntansi penjualan cicilan dibenarkan atas dasar bahwa jika tidak ada pendekatan yang layak untuk mengestimasi tingkat ketertagihan, pendapatan tidak boleh diakui sampai kas berhasil ditagih. Yang kedua, metode akuntansi pemulihan biaya, yaitu tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual bagi penjual. Apabila seluruh biaya telah dipulihkan, setiap penagihan kas tambahan dimasukkan ke dalam laba. Lalu yang keempat, ada pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus. Pada pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus dibagi menjadi dua, yaitu warbala dan konsinyasi. Warbala, perusahaan warbala memperoleh pendapatan dari penjualan warbala awal dan aktiva jasa atau iuran berkesinambungan yang didasarkan oleh pengoperasian warbala. Sedangkan konsinyasi, dalam perjanjian konsinyasi, konsinyor atau pabrikan mengirim barang dagang kepada konsinyini atau dealer yang bertindak sebagai agen yang menerima barang dagang dan setuju untuk menjual dan menjaga barang tersebut. Kas yang diterima dari pelanggan dikirim kepada konsinyor setelah dikurangi komisi penjualan dan semua beban yang dapat dikenakan. Untuk penyelesaian soal kasus pada di atas, karena salonian telah menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan pelanggannya belum membayar jasa yang diberikan oleh salon tersebut, maka jurnalnya adalah piutang pendapatan jasa di debit, lalu pendapatan jasa di kredit, sebesar dengan nominal 1.500.000. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.